Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah cukup terdengar suara saya? Sudah cukup jelas, Mas. Oh, Pak. wabarakatuh. Oke. Sudah. Ya. Jadi pertemuan online hari ini pertemuan kedua ya. Nanti sih misalkan tidak sering pertemuan online seperti ini, nanti silakan bisa akses materi-materi ya. Cuma memang nih materinya belum saya upload semua. Jadi nanti ketika saya sudah upload semua materi selama 8 kali pertemuan, jadi nanti ada 4 kali pertemuan minimal untuk sampai dengan UTS, kemudian setelah UTS 4 kali pertemuan lagi, kemudian UAS, dan nanti akan diinfokan. Baik, saya akan share screen dulu mengenai materi di e-learning ya. Baik, ini untuk materi yang sudah saya upload sebelumnya di pertemuan pertama itu ya. Kemudian ada rekamannya. Silakan nanti kalau mau lihat lagi hasil rekamannya yang pertama. Nah, yang hari ini kita pertemuan kedua. Namun sebelum ke pertemuan kedua kita akan review lagi sedikit mengulang ya mengenai apa itu algoritma dan pemrograman. Ya, jadi algoritma pemrograman itu adalah langkah-langkah atau urutan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis ya. Nah, di sini banyak pengertian algoritma menurut Core 92, kemudian Lab 03, Core 89 dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada sejarah algoritma ya. Algoritma pertama yang menciptakan algoritma itu adalah namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarij yang berasal dari Uzbekistan ya. Orang barat menyebut nama Al-Khawarij itu dengan nama algoris. Nah, makanya ya dinamakannya algoritma. Kemudian ada beberapa ciri algoritma. Ya, algoritma yang pertama harus berhenti ya setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Ya, jadi kalau kita membuat suatu aplikasi itu harus berhenti ya. Jangan sampai nggak berhenti, nanti nggak selesai-selesai bikin aplikasinya. Ya. Jadi di sini ada algoritma, contohnya penerapan pada algoritma Euclidean. Ya, jika n sama dengan 0, maka algoritma berhenti. Jika n tidak sama dengan 0, maka nilai n selalu berkurang sebagai akibat langkah 2 dan 3. Dan pada akhirnya nilai sama dengan 0. Program yang tidak pernah berhenti mengindikasikan bahwa program tersebut berisi algoritma yang salah. Jadi kalau nggak berhenti algoritmanya salah. Ya. Kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigus atau tidak berarti dua. Ya. Pembaca harus mengerti apa yang dimaksud dengan M dan N. Ya, adalah bilangan bulat tidak negatif. Nah, ini contoh penerapan pada algoritma Euclidean. Ya. Kemudian algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Ya. Jadi algoritma itu bisa ada inputan, bisa juga tanpa inputan. Ya. Contoh untuk menampilkan hello world di layar misalkan itu sebetulnya nggak perlu inputan. Ya. Kemudian algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran ya. Bisa juga algoritma itu tidak mempunyai keluaran atau output ya. Nah, ya minimal ya tidak mempunyai 0 ataupun ada keluarannya, ada outputnya. Misalkan menampilkan
kata hello world misalnya, itu ada outputnya. Algoritma harus efektif, setiap langkah harus sederhana, sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Ya, oke, kemudian nanti kita akan pelajari mengenai bahasa pemrograman C, Pascal, dan Java ya, untuk mengimplementasikan dari algoritma ke bahasa pemrograman. Oke, kemudian nanti di sini penjelasannya mengenai bahasa pemrograman sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Nah, nanti kita akan belajar mengenai notasi algoritma. Nah, notasi algoritma yang akan kita pelajari adalah yang akan kita kembangkan, ya, yang akan kita implementasikan, yaitu algoritma menggunakan notasi pseudocode, ya, seperti itu. Baik, sebelum kita ke notasi algoritma, saya ada satu pertanyaan. Oke. Saya siapin dulu ya. Oke, kelihatan? Kira-kira dari algoritma menjalankan sepeda motor yang saya buat ini sudah betul atau masih salah? Jadi saya buat algoritma nih, menjalankan sepeda motor. Yang pertama, hidupkan starter. Terus kedua, setelah dihidupkan starter, masukkan kunci kontak. Terus ketiga, perbesar gas. Terus yang keempat, jalan. Terus yang kelima, tekan gigi 1. Oh, ini kelebihannya, 6-nya nggak usah. Nah, kira-kira sudah betul belum algoritmanya? Salah, Pak. Belum. Belum. Belum betul ya? Kira-kira yang betul gimana? Nomor 1 harusnya apa ya? Masukkan kunci Masukkan kontak kunci dulu, Pak. kontak dulu, Pak. Oke, masukkan dulu kunci kontak, betul. Kemudian Hidupkan Dan starter. starter. hidupkan starter ya. Ini ceritanya motornya motor yang ada giginya ya. Iya, Ya, ya, bukan. Pak. Nah. Terus yang ketiga, Tekan gigi Tekan 1, gigi Pak. 1. tekan gigi 1. Oke. Kalau motor metik sih nggak perlu tekan gigi ya. Iya, Pak. Terus yang keempat, Perbesar Perbesar. gas. Jalan. perbesar gas. Oke. Yang terakhir, Jalan. Jalan. oke, berarti yang betul algoritmanya seperti ini ya. Nah, jadi kalau algoritma yang saya buat yang pertama itu kan salah. Starter tidak akan nyala kalau belum dimasukin kunci kontaknya ya kan. Jadi harus dimasukkan dulu kunci kontaknya. Nah, setelah kunci kontaknya dimasukkan baru bisa dinyalakan starter. Kemudian perbesar gas, tekan gigi, kemudian perbesar gas lalu jalan. Seperti itu ya. Baik, saya akan buat lagi nih soal yang lain.
Oke, misalkan gini. Yang tadi. Misalkan ada, bentar, saya belum share screen ya. Nga, yung door, beb. Haus tuh. Gambar silinder, saya nyari gambar silinder. Ini dulu deh. Nah, misalkan ini ada dana, ya. Misalkan taruhlah ini A. Warnanya biru. Ada ember lah, ember A warna biru. Ember B warnanya merah misal. Ntar saya ganti warna dulu jadi merah. Oke, saya kepengen ember yang warna biru jadi pindah ke ember warna merah. Maksudnya gini, yang ember A warna biru jadi pindah ke ember B warna merah. Nah, A-nya jadi merah, B-nya jadi biru. Outputnya, inputnya ini, input atau keadaan awalnya ini, keadaan awal ini yang biru apa ember A biru, ember B merah. Keadaan akhir atau output ember A-nya jadi apa namanya? Ini jadi B. Nah, saya pengen seperti ini, kira-kira gimana nih solusinya? Sediakan ember C, Pak. Ya, Sediakan ember C. oke. Berarti kita harus menyiapkan ember C yang kosong kan? Ya. Oke, ini ember C kosong. Oke, berarti C-nya kosong. Kosong. Nah, berarti langkah pertama ini sama ini kan tetap warnanya ya. Ini tetap. Ini langkah pertama nih. Langkah pertama kita siapkan yang kosong. Ember kosong atau ember C. Nah, langkah keduanya gimana? Pindahkan ember A ke ember C. A-nya ke C. C. Oke, berarti C-nya jadi warna merah ya? Ya. Seperti itu ya? C-nya jadi, sorry ini C. C-nya kan jadi warna merah ya. Oke, kita ganti warna merah dulu.
Ya, betul. Yang A-nya, Jadi kosong. oke, seperti ini ya. Ini Ya, langkah Pak. kedua. Kemudian langkah ketiganya, Pindahkan ember B ke ember A. oke, berarti B-nya jadi warna biru ya. Yang B-nya Jadi kosong kan? Betul seperti itu? Ya, betul. Oke. Kemudian langkah ketiga, Ember C pindahkan ke ember B. oke. Kalau C ke B berarti warnanya B jadi merah. C-nya jadi kosong. Oke. Ya, seperti ini. Berarti ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Sorry, ini lewat. Solusinya yang pertama disiapkan dulu ember kosong. Iya kan? Kemudian ember kosong diisi dari ember A yang warna merah. Ya. Kemudian yang ketiga ember B yang tadinya warna biru diisi ke ember A. Akhirnya B-nya kosong. Yang keempat, ember B yang kosong diisi ember C yang warna merah. Akhirnya outputnya yang A jadi biru, yang B jadi merah. Merah. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini salah satu penyelesaian langkah-langkah atau algoritma ya, penyelesaian langkah-langkah secara berurutan ya. Sorry, penyelesaian masalah ya yang dilakukan secara berurutan dan sistematis. Seperti itu algoritma. Oke, sudah cukup jelas? Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita akan melanjutkan ke notasi algoritma. Ya, mengenai notasi algoritma, kita akan berfokus kepada notasi pseudocode. Nah, notasi pseudocode itu notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman Pascal. Ya. Oke, kita lihat di apa namanya? E-learning untuk notasi algoritma. Nah, nanti kalian bisa akses juga e-learningnya ya. Jadi e-learningnya tuh ada di sini. Ya, mata kuliah algoritma dan pemrograman, algoritma pemrograman semester 1, 4 SKS 2023-2024. Ada di pertemuan kedua membuat notasi algoritma pertama. Nah, yang pertama akan saya jelaskan dulu. Pertama, algoritma itu harus ada judul. Ya, harus ada judul. Nah, ini contoh algoritma membuat atau menampilkan tulisan Hello World. Nah, algoritma untuk menampilkan Hello World yang pertama ada judul. Judul program atau judul algoritma. Di beberapa buku algoritma ada namanya algoritma, ada namanya program, ya. Tapi di buku edisi terbaru itu namanya program ya. Oke, saya cek dulu. Di buku algoritma edisi ke-6.
Ya, betul. Namanya program. Ya, di sini program. Nah, di sini ada program, terus nama program. Nah, di notasi algoritma pseudocode ada tanda kurung kurawal buka. Kurung kurawal buka ini menandakan awal dari sebuah komentar. Kemudian ada kurung kurawal tutup. Kurung kurawal tutup di sini, di algoritma ini adalah akhir dari sebuah komentar. Nah, suatu aplikasi atau suatu algoritma harus menjelaskan apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan kita buat. Ya, misalkan kita mau bikin aplikasi penjualan. Nah, di bawah headernya dikasih keterangan, ya. Nah, di sini contoh menjelaskan tentang algoritma. Isinya uraian singkat mengenai masalah apa yang akan diselesaikan, termasuk inputan atau masukan dan output atau keluaran. Jadi harus ada penjelasannya di dalam komentar. Kemudian ada deklarasi ya, setelah judul algoritma ada deklarasi. Deklarasi dipakai di sini ya, meliputi nama tipe atau tipe data, konstanta, nama peubah atau nama variabel, nama prosedur, dan nama fungsi ya, semuanya ada di sini. Nah, algoritma barulah berisi langkah-langkah penyelesaian. Nah, ini contoh singkat saja. Contoh singkat program menampilkan hello world di layar. Nah, di sini ada komentar. Komentarnya adalah pada algoritma berikut akan menampilkan tulisan hello world di layar. Ya, deklarasinya. Nah, tidak ada yang dideklarasikan di sini. Kenapa? Karena untuk menampilkan hello world di layar tidak perlu namanya tipe data, tidak perlu namanya konstanta, nama variabel atau peubah, ataupun nama prosedur ataupun nama fungsi. Jadi di sini tidak ada deklarasinya. Misalkan Pak, kalau tidak ada deklarasinya, apakah tetap dimasukkan deklarasi? Tetap dimasukkan deklarasinya, tapi hanya komentar. Komentarnya tidak ada yang dideklarasikan di sini. Nah, di sini dikasih deklarasi. Kemudian algoritma. Nah, algoritma adalah isi dari aplikasinya tersebut. Contoh, menampilkan hello world di layar monitor. Jadi ini komentarnya menampilkan hello world di layar monitor. Write hello world. Write hello world itu adalah untuk menampilkan hello world di layar. Seperti itu ya. Oke, di sini ada beberapa link yang bisa digunakan jika kita mau menggunakan bahasa pemrograman Pascal secara online. Kemudian ada bahasa pemrograman C secara online dan bahasa pemrograman Java secara online. Yang Java-nya bisa tutorial point, bisa JDoodle ya, atau online GDB. Kita mungkin pakai online GDB aja semua ya. Oke, sebelum kita mencoba translate ke bahasa pemrograman, ada yang mau ditanyakan mengenai algoritma yang ada di sini untuk algoritma hello world? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi di sini ada notasi contoh hello world ya, menampilkan hello world. Oke, kalau tidak ada, kita akan menggunakan online GDB ya. Ini belum update. Kalau mau pakai tutorial point boleh. Nanti seperti ini. Nah, di sini ada contoh program hello world ya. Nah, kita kasih komentar. Misalkan ini. Nah, ini kalau ini pakai tutorial point-nya.
Pakai online GDB bisa. Online GDB. Nah, kalau pakai laptop enak, layarnya gede ya. Saya mungkin prakteknya pakai laptop aja ya. Tadi saya pakai HP kecil banget, sulit. Oke, jadi tadi suaranya double-double saya pakai HP. Nah, di sini pakai Pascal. Oke, kita coba dua-duanya. Ini pakai apa namanya tutorial point. Nah, di sini saya kasih komentar. Pada algoritma berikut akan menampilkan tulisan Hello World di layar. Di sini cuma 12.000. Nah, ini judul algoritma ya atau judul aplikasi. Kemudian deklarasi tidak ada yang dideklarasikan di sini. Jadi di sini nih ada deklarasi. Bisa sih kayak gini ya kayaknya. Tidak ada yang oh nggak bisa berarti pakainya bisa ini pakai ini juga garis miring 2 kali ya. Oh di depannya aja bisa. Jadi tidak ada yang dideklarasikan di sini. Misalnya kita buat ini nah ini boleh seperti ini. Cetak. Oke. Hello World di layar. Nah, harus ada titik koma ya kalau di Pascal, kalau di algoritma tanpa ada titik koma. Ya, ini algoritma pakai nggak ada titik koma. Pascal harus ada titik koma. Titik koma aja diperhatiin apalagi kamu. Oke. Kita execute. Oke. Hello World ya. Nah, jadi ditampilkan Hello World-nya ya. Menampilkan Hello World. Nah, ini menggunakan tutorial point. Oke, kita coba copy aja. Kita pakai online GDB. Run. Nah, jadi kalau kita mau coba pakai Pascal, pakai yang online saja ya. Bisa. Jadi nggak perlu install. Karena kalau kita mau install Turbo Pascal, ada sih Turbo Pascal, Turbo C, agak ribet sih ya. Mungkin di Visual Studio Code bisa nanti ditambahin plugin. Ditambahin plugin bisa sih. Cuma saya belum pernah nyoba. Saya biasanya kalau untuk ngajar Pascal atau C karena ini masih pakai konsol ya pakai yang online ya. Oke, tapi ya nanti kita akan coba menggunakan Visual Studio Code. Ya, jadi ini hanya untuk studi kasus ya. Maksudnya apabila kita ingin melakukan mentranslate ya dari notasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman Pascal itu seperti ini. Nah, kenapa Pascal? Pascal ini karena mirip dengan algoritma bahasa pemrogramannya, yang beda justru C. Oke, kita coba ke C ya. Ini Pascal, kita coba ke C. Nanti akses aja di sini ya. Ini pakai tutorial point. Nah, kalau di C awal program di sini ada kurung kurawal, ini awal program. Awal aplikasi pakai tanda kurung kurawal buka.
akhir aplikasi pakai kurung kurawal tutup. Oke ya. Nah, kalau stdio.h itu library ya. Library-nya library C. Nah, apa aja sih yang ada di stdio.h? Kita coba bisa cari library stdio. Saya dulu pertama kali belajar bahasa pemrograman itu sih pertama kali deh. Dulu mah belum ada internet, pakainya buku. Nah, di sini stdio.h itu untuk written kayaknya. Library itu. Apa stdio? Jadi kalau stdio.h-nya nggak dipanggil, tidak bisa memanggil fungsi return. Return kalau nggak salah sih. Atau ada apa aja tadi gitu. Coba kita running dulu ya. Execute. Hello world. Hello world. Ada ya. Nah, cuma permission deny itu ya karena kita kan ngerjakannya secara online ya, dan ini sebagai tamu. Jadi ini bukan error, ini cuma warning. Tapi tampilan outputnya ini. Coba kita pakai online GDB. Kalau mau bikin baru boleh online GDB. Ini kita pakai C. Running. Nah, hello world ya kan? Mungkin online GDB aja kali ya semua ya. Kalau untuk Java-nya online GDB juga. Soalnya tadi ada warning ya di tutorial point. Oke, kita online GDB aja semua. Ini pakai Java sekarang. Jadi di algoritma ini kalian sudah belajar 3 bahasa pemrograman nih. Oke. Nah, ini sama awal aplikasi. Ini komentar ya. Ini akhir aplikasi. Jadi akhir aplikasi itu ditandai dengan kurung kurawal tutup. Kalau kurung kurawal buka, awal aplikasi, tutupnya ini. Kita coba running. Sama ya. Jadi kesimpulannya nih, ini saya tutup aja deh biar nggak terlalu pusing. Kita pakai online GDB aja. Kesimpulan yang bisa kita ambil untuk materi hari ini, untuk bisa menampilkan hello world di layar, pertama menggunakan algoritma notasi pseudocode. Notasinya seperti ini. Nah, untuk Pascal, source code-nya seperti ini. Untuk C, ini saya hapus aja. Ini mah keterangan. Python juga kayaknya bisa di sini ya, Python ya. Oh iya, Python bisa. Nanti kan kita ada bahasa pemrograman Python. Nah, ini untuk C, kemudian di Java-nya. Ya. Jadi kita belajar 4 bahasa pemrograman ya. Nanti satunya Python. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi memang ini perbedaannya ya. Nah, kalau kita mau simpen, bisa kita simpan login menggunakan Google misalkan. Saya sebelumnya di sini banyak ininya, saya pakai ini aja akunnya. Kalau di yang Riosidin itu sudah banyak apa namanya contoh-contohnya. Oke, saya ini bikin baru misalnya nama projectnya Hello World Pascal. Simpan. Kemudian ini saya simpan juga yang masuk ke Google pakai ini aja deh.
Hello Wood. Ya. Kemudian ini saya simpan lagi. Masuk ke software juga. Masuk ke akun yang ini. Hello Wood. Java. Oke. Jadi ada 3. Nah, saya akan coba copy link ya. Akan saya share. Kalian nanti bisa akses. Saya share pertama ini. Saya share dulu ke tadi itu yang Wood. Hello World Pascal, Hello World C, Hello World Java. Oke, ini saya udah copy terus. Jadi cara ngopi ya, cara ngopi. Nah, saya share screen ulang. Jadi nanti kalau ada tugas, gimana cara ngopi link yang sudah dibuat. Nah, tadi yang pertama itu ada Pascal, ini kita copy ya. Linknya kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk yang C, tadi Pascal untuk yang C kita share, di copy link ini. Kemudian kita pindahkan sini. Nah, untuk Java, kita link copy juga linknya yang ini, share linknya, paste ke sini misalkan. Nah, kita akan coba. Jadi link share yang sudah saya buat, saya akan share di chat ya. Kalian coba klik. Nah, kalian coba klik. Saya klik linknya yang di chat. Nah, nanti keluar. Ya di running. Nah, jadi nanti saya akan membuat contoh-contoh. Nanti share-nya saya linknya saya share untuk kalian bisa pelajari. Ya, ini misalkan ini saya buka di Safari. Yang saya share screen masih kelihatan kan? Masih. Oke. Ya. Oke ya, jadi ini link yang saya share. Kemudian coba tadi teh. Nah, tadi kan saya ngeklik ini ya. Nah, keluarnya ini di Google Chrome. Nah, terus saya klik lagi link yang kedua. Nah, silakan kalian ngeklik link yang saya kasih. Keluar nggak source code-nya? Nah, ini sih, cuman saya lupa kasih komentar. Terus satu lagi yang Java. Oke. Seperti itu ya. Ini untuk menampilkan Hello World. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya?
Ya, mohon maaf ya kalau di sini rame ya, kayak taman kanak-kanak. Soalnya saya masih punya anak kecil. Mohon mohon dimaklumi ya, karena apa namanya di rumah ya, di rumah. Tak, saya akan Oke, selanjutnya ini nanti saya akan share screen juga. Ya, di dalam algoritma ada yang namanya nama, tipe, ekspresi, dan nilai. Ya. Nah, program komputer itu pada dasarnya memanipulasi data yang disimpan di dalam memori ya. Setiap data memiliki tipe masing-masing. Tipe data menentukan himpunan nilai yang dapat dimilikinya dan operasi yang dapat dilakukan pada objek tertentu. Oke, di sini di dalam algoritma itu ada nama. Nama harus dimulai dengan huruf alfabet, tidak boleh dimulai dengan angka. Contoh, tadi kan nama algoritmanya nama Hello World. Pertamanya Hello World, ya. Nggak boleh 9 Hello World, ya. Atau 8 Hello World. Nah, jadi harus Hello World. Di sini, oh tadi contohnya di e-learning ya. E-learning, tadi e-learning mana? Nah, ini program menampilkan Hello World di layar ya. Nama algoritmanya harus huruf. Ya, tidak boleh dimulai angka ya atau spasi atau karakter khusus. Misalkan biar keren saya kasih nama algoritmanya persen gitu ya. Di sininya. Nggak boleh ya. Ya. Jadi program harus menampil di depannya harus huruf dulu. Angka juga nggak boleh. Contoh, oke saya copy dulu nih. Misalkan tadi nah, contoh program menampilkan Hello World di layar ya. Atau biar lebih agak sama dengan yang di Pascal. Hello World di layar. Jadi nggak boleh kita kasih nama 999 Hello World. Ya nggak boleh ya. Atau biar keren ya, persen ya. Atau akeong ya. Jadi huruf depannya harus huruf ya. Akeong kan atau apa sih namanya atau akeong. Punten Pak, yang tadi tuh perbedaannya apa ya? Oh, ya perbedaannya ini link ini ya, link kalau ini menggunakan Pascal yang link pertama, yang kedua menggunakan C, yang ketiga menggunakan Java. Nanti bisa lihat videonya ya, namanya. Oke, itu mengenai nama program. Nah, kalau di algoritma huruf besar ataupun huruf kecil itu tidak dibedakan ya. Nah, contoh kita mau bikin nama programnya misalkan kecil semua. Itu nggak ngaruh. Bentar ya, misalkan kita bikin kecil semua. Nah, ini besar semua boleh. Kecil semua boleh.
Misalkan ininya ada yang gede, ininya R-nya gede boleh. Jadi kalau di algoritma itu tidak terpengaruh, tidak ngaruh ya, tidak error. Saya balikin lagi. Cuma nggak indah aja kayak gini ya. Saya balikin lagi. Ya paling seperti ini aja lah standar. Oke ya. Jadi untuk penamaan tidak pengaruh huruf besar semua, huruf kecil semua, atau kombinasi. Karakter penyusun nama hanya boleh huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah. Underscore ya. Tadi ya pakainya underscore. Jadi misalkan namanya hello spasi word. Nah, berarti hello underscore word underscore di layar gitu ya. Underscore itu apa? Garis bawah ya. Garis bawah. Ya, jadi digunakan untuk membaca algoritma sih. Di Pascal ya kan nantinya pakai underscore. Nama tidak boleh mengandung operator aritmatika, operator relasional, tanda baca, dan karakter khusus ya. Nah, jadi namanya nggak boleh nih. Program 7 ditambah 8 ya. Jangan ya. Jangan, program 7 tambah 8. Nah, bikin aja program aritmatika dasar atau program kalkulator dasar ya kan. Program 1 tambah 1 sama dengan 2 misalkan. Itu salah ya. Bikin aja 1 saya dan 1 adalah kamu gitu kan. Ya, operator aritmatika ya. Misalkan. Operator aritmatika gitu ya. Oke, kembali lagi. Hello World ya, Hello World di layar tadi. Oke, kemudian apa lagi? Tidak boleh aritmatika, tidak boleh relasional, tanda baca, dan karakter khusus ya. Tapi tadi nggak cuma berlaku di nama ya, misalkan di yang lain ya, di isi algoritmanya juga nggak boleh ya. Atau di nama variabel ya, di nama variabel juga nggak boleh. Misalkan nama variabelnya A.2 integer, nggak boleh 1A, 3A atau 3B integer nggak boleh karena di depannya angka. Terus 3 spasi B nggak boleh. Kalau mau, misalkan B spasi 3 nggak boleh. Kalau mau B underscore 3 Pak, atau B3. izin Pak. Ya gimana? Izin Pak sebelumnya Pak. Ya Ini boleh. kita ada kendala konfirmasi dari MK lain Pak. Ini ada MK dari PAI. Saya masuk sekarang untuk presentasi. Kalau misalkan saya nggak presentasi katanya dicoret. Nah, ini baiknya gitu. gimana ya Pak? PA itu Pak Toswerdi ya? Iya Pak. Oh ya sudah, nanti saya coba koordinasikan dulu ya Pak besok Erdi. ya. Oke. Coba Oke, Pak. nggak apa-apa. Nanti saya koordinasikan. Baik Pak, minta tolong Pak. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi sama Mas siapa? Damar ya? Nanti Iya Pak. tadi tuh katanya mau ada yang ketemu ya, kata. Iya Pak, saya tadi tuh ke kampus Pak, sama Mas Iya. Ade juga. Iya, sayanya pas anak saya lagi sakit sih, jadi saya ngantar anak berobat dulu. Nggak apa-apa, nanti saya akan sampaikan. Besok insya Allah saya sampaikan langsung Oke Pak. mengenai Siap, makasih Pak Nuhun. presentasinya. Oke. Baik, kemudian di sini ada C3, D3, dan lain-lain ya. Ini contoh. Jadi tidak boleh angka di depan. Jadi nggak boleh. Atau simbol biar keren gitu kan. ABC. Nah, itu nggak boleh ya. Ini pendeklarasian variabel di algoritma ya. Jadi nggak boleh depannya simbol atau huruf
Seharusnya saya sedikit menanggapi ya, mungkin dosennya belum paham mengenai proses perkuliahan kelas karyawan. Jadi nanti mungkin saya akan koordinasi dulu. Jadi sebetulnya kalau memang pas presentasi nggak hadir ya mungkin bisa diganti dengan presentasi lain atau direkam mungkin ya. Cuma ya nanti saya koordinasi dulu ya dengan dosennya. Karena waktu pas kita rapat untuk persiapan perkuliahan kelas karyawan itu kan fleksibel. Artinya ketika ada mahasiswa yang berhalangan hadir karena pekerjaan, nanti akan digantikan tugasnya ya. Tugasnya misalkan apa namanya? Tugas menyelesaikan dari dosen ya. Atau memang kalau dari saya sih insya Allah fleksibel ya, tapi memang paham semua sepertinya ya dari dosen yang lain. Oke. Oke, jadi ini mengenai penulisan ya. Penulisan. Oke, panjang nama tidak dibatasi ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba membuat aplikasi operator sederhana ya. Misalkan di algoritma program Maaf, sebelumnya ada tampil belum? aritmatika underscore dasar. Ini boleh kita tebelin. Algoritma berikut ini menghitung buah bilangan. Oke ya, ini header. Ini header ya, namanya header, judul program atau aplikasi. Kemudian deklarasi. Nah, deklarasi yang pertama kita akan membuat bilangan 1. Titik 2 integer. Ini notasi algoritma ya, bil 2 titik 2 integer. Oke, saya sambil cek ya, barangkali notasinya salah. Oke, udah betul sih. Nah, boleh nggak Pak, misalkan dijadiin 1. Oke, ini bisa, kalau di buku ini bisa ditebelin. Ini boleh kecil semua, jadi nggak ngaruh huruf besar kecil. Ini kan otomatis besar karena di Word itu huruf depan otomatis huruf depannya otomatis besar ya. Kalau di Word. Nah, boleh dibuat seperti ini atau boleh bil 1. Nanti bisa Oke, tampil nggak ya? boleh bil 1, Tampil nggak? bil 2 titik 2 integer. Boleh seperti ini. Artinya pilih salah satu ya. Kalian boleh bikin seperti ini yang Sebelumnya dipisah materinya tentang atau boleh juga seperti ini jadi satu. asal Jadi boleh yang pertama tadi dipisah-pisah. Nah, boleh jadi satu. Tapi kalau untuk efektif sih kayaknya lebih efektif yang kedua ya. Jadi lebih efektif yang ke sini, yang ini ya. Ini lebih baik pakai ini aja. Karena ini kan sama. Oke, kita pakai yang kedua. saya buat berdua, Ade Mustafa dan Damarul Pamungkas, Pak. Untuk kelompok yang lain, yang lainnya mohon maaf belum diedit sama saya. Oke, Gimana selanjutnya ya, Pak? Baiknya, Pak. Apa adalah presentasi kita aja, akan Pak? membuat deskripsi. Atau yang lain bisa presentasi? Deskripsi atau algoritma ya. Sorry, kita kasih nama. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak ini Ya. terkendala ini Pak. Terkendala apa?
Nah, bil 1 kita isi sama dengan 5 misalkan. Bil 2 kita isi sama dengan 3. Jadi pertama mendeklarasikan variabel. 2 variabel. Variabel itu apa ubah ya? Variabel B1, bil 1 dan bil 2. Nah, kemudian bil 1 diisi 5. Bil 1 diisi 5. Angka 5. Oh ya, saya tambahin dulu. Algoritma berikut ini menghitung 2 buah bilangan bulat positif. Ya. Di mana variabel algoritma berikut ini menghitung 2 buah bilangan bulat positif, bilangan integer atau integer ya. Di mana variabel pertama dalam kurung bil 1 diisi 5 dan variabel kedua dalam kurung bil 2 diisi 3. Oke. Mendeklarasikan variabel. Oh ya, satu lagi hasilnya ya. Hasil. Nah, misalkan ini mau kecil semua boleh. Kecil semua. Oke. Kemudian ini hasil. Ini bil, ini bil. Oke. Jadi bil 1 diisi 5, bil 2 diisi 3. Kemudian kita ngitung hasilnya sama dengan misalkan bil 1 ditambah bil 2. Kemudian tampilkan ke layar, write hasil. Nah, dari penjelasan algoritma, di sini nama judulnya algoritma aritmatika dasar ya. Kemudian mendeklarasikan 2 buah variabel. Kemudian ini bilangan satunya diisi 5, bilangan bil 2-nya diisi 3. Hasilnya adalah bil 1 ditambah bil 2. Kemudian write adalah menampilkan di layar hasilnya. Berarti hasilnya 5 ditambah 3. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengimplementasikan ke bahasa Pascal? Oke, kita langsung praktek ke Pascalnya. Oke, kita bikin project baru. Nah, di sini kan saya sudah simpan ya. Jadi ada Hello World Java, Hello World C, Hello World Pascal ya. Menggunakan tadi akun software ya. Yang tadi sudah kita buat, disimpan, ada semua ya. Hello World Pascal gitu kan. Ada semua. Oke, kita bikin baru.
Nah, tadi dari notasi algoritma ya. Nah, ini kita copy aja. Oke. Algoritma berikut menghitung dua buah bilangan bulat positif integer di mana variabel pertama bil 1 dan diisi 5 dan variabel kedua bil 2 diisi 3. Oke, kemudian kita buat deklarasinya. Deklarasi. Pakainya var kalau di apa namanya? Pascal itu var. Kita coba dulu ya. Saya sendiri sebenarnya jarang pakai apa namanya? Pascal, tapi kita coba dulu. Titik 2 integer koma bil 1 koma bil 2 koma hasil. Karena Pascal ini hampir sama sintaksnya ya. Kemudian di sini kita buat hasil di bil 1 dulu diisi. Bil 1 diisi 5 tadi ya. Titik koma. Oh ya, ini namanya inisialisasi. Inisialisasi itu inputan awal ya. Bukan inputan, diisi awal. Diisi awalnya bil 1 sama dengan 5, bil 2-nya sama dengan dari 3. Hasil titik 2 sama dengan, kalau di Pascal itu ada titik 2 sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Titik koma. Hasil. Oke, kita coba ya. Kita running. Ya, hasilnya 8 kan? 5 tambah 3, 8. Misalkan kita ganti 7 ditambah 4. Running. 11 kan? Nah, misalkan kita mau memanggil 7 sama 4. Nah, di sini kita tambahkan penjumlahan. Koma kalau nggak salah. Error. Pakai apa ya? Ini saya panggil variabelnya kalau Pascal lupa. Dan kali. Masih salah. Pakai titik apa ya? Jadi coba-coba ini saya. Kalau Java sih pakai plus. Saya coba di buku kalau ada. Pakai koma harusnya sih ya. Harusnya pakai koma. Oh, ininya ketik 1 kayaknya. Nah ya, penjumlahan sama dengan 11. Oke, kita panggil dulu nih bil 1. Ini modifikasi lagi ya. Write len itu ln-nya enter ke bawah. Kita panggil dulu write. Jangan pakai len. Pakai len enter ke bawah. Misalkan angka 1 sama dengan bil 1 di koma. Kalau ada yang mau nyoba boleh ya. K2. Oke. Angka 1 7, angka 2 4. Penjumlahannya sama dengan 11. Ya, seperti itu. Hasil penjumlahan sama dengan 11. Nanti kita bikin write lagi. Misalkan kita pakai kode seperti ini.
Oh, ini titik komanya kelewat ya. Jangan kelewat ya. Harus diperhatikan titik komanya ya. Oke. Angka 1 sama dengan 7, angka 2 sama dengan 4, penjumlahan 11. Oke. Pascal ya, ini Pascal. Jadi yang tadi pertama notasi algoritma. Ya. Ya, ini notasi algoritma ya. Nah, ini notasi Pascal. Nah, selanjutnya kita akan oke, saya save dulu ya. Saya save penjumlahan Pascal dengan inisialisasi. Nanti ada dengan inputan ya, kita ini inisialisasi dulu. Inisialisasi itu diisi dengan inisialisasi. Simpan. Oke. Source code Pascal. Nah, kita akan membuat source code C. Ini lumayan lama nih ya. Yang Java nggak apa-apa ya. Apa yang algoritma. Nah, sekarang kita akan buat yang C. Sama masih pakai onlinegdb.com. Berarti kita pakai C. Nah, jadi ini diganti dulu bahasanya C. Ya. Nanti yang Python coba deh kita pakai onlinegdb ya. Sama Google Colabs. Oke. Jadi kalau di C itu nggak ada headernya sih. Langsung algoritma. Nggak apa-apa lah. Tapi kita kasih keterangan headernya di sini aja. Setelah main. Ini saya copy. Ini komentar. Bentar, saya gedein ya setelah kita pelajari ini. Kemudian setelah judul nama aplikasi, di sini jangan algoritma ya, aplikasi ya. Yang tadi garisnya aplikasi ya. Aplikasi berikut yang Pascal tadi ya. Kemudian deklarasi. Nah, kita akan mendeklarasikan variabel. Kalau di C itu int bil 1, bil 2, hasil. Bahasa C itu case sensitif. Huruf besar dan kecilnya pengaruh. Kalau di sininya kita pertama panggil bilnya B besar, nanti ke bawahnya dipanggil B besar. Nanti kita coba studi kasus ya. Ini kecil, kita kecil dulu aja buat. Kemudian inisialisasi variabel. Kita isi bil 1, misalkan kita isi dengan 7, koma. Kalau Pascal tadi kan ada titik 2 sama dengan. Kalau C cukup sama dengan. Kemudian bil 2 kita isi misalkan 8. Kemudian hasil sama dengan
sama. Bil 1, operator aritmatikanya untuk simbol penjumlahan sama, plus pakainya. Nah, baru di sini kita panggil hasil. Kalau mau panggil hasilnya aja, berarti kita panggil aja langsung hasil, variabel hasilnya. Terus kita running. Error ya. Nah, kalau ada error tuh harus bangga ya. Kenapa? Karena kita bisa tahu, bisa pelajari ya errornya di mana kan. Baris ke-14, printf hasil, oh kayaknya gini deh. Kayaknya ya, coba dulu ya. Kayaknya masih error berarti pakai dan apa itu? Kalau Pascal kan tadi pakai koma, kalau si pakai dan apa ya? Oh, atau pakai persen D. Persen D itu untuk pemanggilan variabel. Persen D atau persen I. Koma. Nah, pakai koma sama. Pakai koma. Cuman harus ada persen D. Persen D itu integer ya. Atau persen I kali. Iya, persen I bisa, persen D bisa. Nah, nanti kita bisa searching aja sih. Tipe data bahasa C. Tipe data integer. Nah, banyak sih. Saya tadi coba-coba aja sebenarnya. Karena sudah lupa. Bahasa C saya udah lupa. Jadi sekarang ini saya lagi ngembanginnya JavaScript ya. JavaScript, Java, satunya Python. Oh ya ini ya. Persen D. Persen D itu integer. Tapi tadi persen I bisa ya. Nah, di sini pakai persen D. Ya. Hai, ada kayak gini adalah. Nah, jadi ini Pascal sudah berhasil. Nah, C juga sudah berhasil. Nah, kita bisa tambahkan hasil penjumlahan sama dengan persen I. Di sini kita bisa printf angka 1 sama dengan persen D aja kali ya. Tadi persen D ya. Persen D, koma, bil 1, titik koma. Coba bisa nggak? Nah, kalau di C, kalau di Pascal itu kan pakainya write ln ya. Write ln. Ln itu ganti baris. Kalau kita nggak pakai ln, nah contoh kita hapus nih ln-nya nih. Tuh gabung. Angka 1 sama dengan 7. Setelah angka 1, 7 dilanjut dia di bawahnya angka 2. Nah, supaya pindah baris kasih ln. Ya. Dikasih ln. Jadi ln itu ganti baris tuh. Enter ke bawah ln. Nah, kalau di C pakainya ln-nya di sini. Koma lagi kali ya. Koma garis miring n. Coba dulu ya. Nggak bisa. Error di sini. Oh, paling gini. Paling dia kan print garis miring n. Untuk ganti baris ya. Atau enter. Nah, angka 1, 7 kan. Ya, habis 7 tuh
Ini ganti baris. Ganti apa sih? Enter lah, enter. Ganti baris atau enter ya, sama ya. Ganti baris atau enter. Jadi ke bawah kan setelah angka 7, angka 1 sama dengan 7 terus ke bawah enter. Nah, kita panggil lagi print F angka 2 sama dengan persen D bil 2. Nah, nanti garis nah, ya kan? Terus kita coba tambahin print F ganti baris lagi. Kayaknya yang Python nggak bisa malam ini nih kayaknya ya. Nanti kita jadwalkan aja yang pengenalan pemrogramannya ya khusus ya. Nggak waktunya nanti terlalu malam. Oke. Angka 1 sama dengan 7, angka 2 sama dengan 8, hasil penjumlahan 15. Ya, jadi outputnya sama tapi codingannya berbeda. Sebetulnya bahasa pemrograman apapun sama konsepnya ya. Yang beda source code-nya. Yang penting kita harus memahami dan menguasai dulu algoritmanya. Algoritmanya harus paham benar ya, harus paham betul. Misalkan kita dimintanya membuat aplikasi menggunakan JavaScript. Itu insya Allah nggak jauh beda kalau kita mau ke JavaScript. Ya. Jadi yang penting kita ngerti dulu konsep algoritmanya. Nah, di sini kan saya ngasih contoh dulu nih. Kalau Pascal seperti ini. Kalau C seperti ini, ya kan? Nah, nanti satu lagi Java, ya. Seperti apakah itu? Nah, intinya sih bahasa pemrograman itu seperti kita belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak kan beda-beda bahasanya, cuma maksudnya sama. Oke, satu lagi ya. Kita akan ke bahasa Java. Java. Oke, kita cari yang Java. Ya, nanti satu lagi Python deh sekalian. Python. Karena Python yang pengenalan pemrograman. Python sih paling simple sih. Paling simple. Oke. Nah, untuk yang Java, berarti hampir sama dengan C. Untungnya Java ini hampir sama dengan C. Ini bisa copy, kita bisa copy. Karena sama. Kita bisa copy ya. Di sini. Nah, ini di enter aja nggak apa-apa. Ini di enter biar bisa kebaca aja sih. Biar bisa kebaca aja ya. Oke, jadi ini sama. Integer, bil, Pascal, untungnya sih sama Java hampir sama nih ininya. Nah, paling berbedanya kalau di C itu pakai printf. Kalau di Java pakai sistem out titik print. Nah, ininya ln. Ln itu ganti baris atau enter. Ini kita bisa tambah bil 1. Oh ya, mungkin langsung aja ya pengenalan pemrogramannya kan Python. Kita nanti langsung Python aja. Terus angka 2
Bil 2. Sistem titik out titik print TLN hasil penjumlahan sama dengan pesan. Oke, kita running. Nah, sama kan? Nah, oke, yang ini udah saya save belum ya? Yang si saya save. Yang ini kan sudah saya save. Yang ini udah saya save tadi namanya apa ya? Penjumlahan Pascal dengan inisialisasi. Yang ini saya akan kasih nama penjumlahan C. Yang ini oke. Yang ini saya share. Ya, ini nanti saya share. Oh, satu lagi aja ya. Python ya. Python. Tapi nanti kita akan bahas Python ya, khusus. Kita akan coba dulu yang ini. Nah, kalau Python bil nggak pakai nama variabel langsung aja. Bil 1 misalkan sama dengan 8. Nggak pakai titik koma juga ya. Santai aja kalau Python sih. Nggak pakai titik koma juga. Nggak masalah. Lebih simpel. Langsung aja kayak gini kalau Python. Ininya sama print. Boleh pakai petik 2, boleh pakai petik 1. Angka 1 koma kayaknya sih koma. Tapi huruf besar kecilnya kayaknya sama kayak sensitif sih. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba dulu kalau Python. Nah, angka 1, oh ini angka 2. 8 tambah 10 misalnya. Oke ya, kalau Python lebih sederhana kan? Lebih simpel daripada Java, daripada C, ataupun Pascal. Langsung aja nggak pakai integer, nggak pakai apa ya. Nanti mengenai Python kita khusus di mata kuliah pengenalan pemrograman. Oke, ini saya save dulu. Jadi kita algoritma pemrogramannya sekaligus nih. Langsung belajar
dari algoritma dan pemrograman kita langsung belajar 4 bahasa pemrograman ya. Ya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini untuk ininya saya share screen. Saya nanti upload hasil praktek ini di e-learning ya, biar kalian bisa pelajari. Jadi nanti ketika kalian kayak ini, misalkan saya close. Saya close. Ya, misalkan ini saya close. Oke, misalkan ini saya close. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung klik di sini ya. Tuh. Ini saya langsung pakai Safari kan. Running. Jadi kalian nanti bisa pelajari source code-nya ketika di running. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nyoba yang C. Yang C. Klik. Nah, di running. Hasilnya sama. Ini C. Kemudian Pascal. Java. Nah, Java. Kalian bisa running. Nanti akan ada hasilnya seperti ini. Kemudian Python. Nah, Python sama. Seperti itu ya. Mungkin cukup ya. Ini dulu aja yang biar bisa kalian pelajari dulu mengenai operator dasar di algoritma, Pascal, C, Java, dan Python. Nanti kalian coba kembangkan untuk pengurangan, perkalian, pembagian, bagi, dan sisa hasil bagi. Untuk pengurangan pakai min, tanda simbol min. Kalau perkalian tanda bintang. Kalau pembagian tanda garis miring ya. Kalau sisa hasil bagi, kalau di Pascal itu pakai mod. Oh ya, kalau pembagian pakai div, tulisannya div ya. Misal pembagian di Pascal itu bagi sama dengan bil 1 div bil 2. Ini untuk Pascal pakai div. Tapi kalau untuk C sama Java sama Python pakainya ini. Div ya. Kalau untuk Pascal pakainya mod, kalau di C Java sama Python pakainya persen. Sisa bagi, misalkan 5 dibagi 4 kan 2, sisanya 1. 6 dibagi 5 1, sisa 1. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk perkuliahan hari ini ya. Pengenalan pemrogramannya tadi sedikit untuk Pythonnya ya, operator aritmatika. Nanti kita mungkin insyaallah khusus membahas mengenai pengenalan pemrograman ya. Tapi karena pengenalan pemrogramannya itu Python, jadi lebih simple sih, lebih simple. Nah, tadi beberapa contoh translasi ya. Sebetulnya kita nanti lebih menekankan ke pseudocode-nya aja dulu untuk algoritma ya, sama konsep logikanya kita supaya bisa berpikir logika lebih itu aja sih, lebih lihai ya, maksudnya lebih terampil. Nanti kita akan berlatih lagi ya untuk belajar notasi pseudocode. Baik,
barangkali ada yang mau ditanyakan sambil saya menyiapkan absensi, silakan. Mengenai perkuliahan malam ini. Perkuliahan malam ini sulit, Pak. Sulit. Karena langsung implementasi aplikasi ya. Nggak apa-apa. Apa namanya? Bukan, Pak. Ya gimana? Sebetulnya nggak sulit sih, karena mungkin kita baru mengenal ya. Baru mengenal. Tapi nanti sih sebetulnya penekanannya lebih kepada Sulit. pemahaman algoritmanya dulu ya. Nah, tadi kan saya langsung implementasi ke bahasa pemrograman ya. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman gitu aja. Itu sih contohnya. Cuma kalau belum coba sulit ya, karena kalau bahasa pemrograman itu ya harus dilatih sih. Harus sering berlatih. Insya Allah bisa lah. Jangan bilang sulit ya. Harus Nggak sulit semangat. sih sebenarnya. Cuman ini aja sih, Pak. Karena Nah. ada 2 mata kuliah, terus dengerin yang mana gitu. Oh Itu gini. sih yang bikin sulit Jadi itu. gini, kalau ini kan saya baru mencoba dulu nih untuk mentranslasikan ya. Jadi yang pertama itu algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman itu mata kuliah yang memang paling dasar di dalam memahami suatu pemrograman ya. Jadi sebelum ada pemrograman, memang algoritma dulu sih yang harus dikuasain. Nah, mungkin yang pertama ini saya sampaikan, kan saya memang udah langsung implementasi ya. Mulai dari Hello World tadi hanya menampilkan Hello World, terus saya langsung implementasi ke Java, ke Pascal seperti apa, ke C seperti apa, ke Java seperti apa. Dan langsung tadi saya sekalian ke Python. Ya mungkin sulitnya di situ ya, karena udah langsung implementasi. Nah, hanya saja nanti saya juga bakalan mengulang ya. Bakalan mengulang di pertemuan selanjutnya itu lebih menekankan algoritmanya dulu. Nah, memang mata kuliahnya itu kan algoritma dan pemrograman nih. Nah, cuma depannya kan algoritma. Berarti kita algoritmanya harus kita pahamin dulu. Jadi, saya juga nggak akan buru-buru untuk langsung implementasi ke bahasa pemrograman. Tadi sih hanya contoh dulu. Contoh penerapan kalau kita coba untuk implementasi ke bahasa pemrograman gitu sih ya. Nah, nanti kita akan bertahap. Jadi saya kan acuan bukunya pakai ini ya. Tuh nggak kelihatan ya. Ada pantainya, Pak. Iya, pantainya saya buang dulu deh kalau pantainya saya ganti. Ngeblur. Oh, jangan pakai background harusnya ya. Bentar. Backgroundnya saya buang. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kalau di buku ini kelihatan kan dalam bahasa Pascal, C dan C++. Nah, cuman saya ganti Pascal, C dan Java. Nah, apabila untuk implementasi ke bahasa pemrogramannya sulit, ya sudah nanti kita lebih menekankan algoritmanya saja. Nah, bahasa pemrogramannya nanti kita pilih salah satu. Apakah Pascal atau C atau Java. Tadi kan saya hanya ngasih contoh ya, ngasih contoh untuk implementasi ke ketiga
bahasa pemrograman. Cuman nanti saya akan menekankannya di Java sama Python. Ya, kenapa Java sama Python? Java itu termasuk 5 besar bahasa pemrograman yang digunakan oleh programmer di seluruh dunia. Sama Python termasuk 5 besar. Atau JavaScript mungkin. Ya. Nah, JavaScript itu nomor 1. Oke, kita coba searching ya. Ini acuan bukunya hanya acuan ya, hanya referensi. Nah, misalkan kita, aduh pusing, translasinya kebanyakan bahasa pemrogramannya. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita akan ubah, misalkan ke JavaScript. Nanti pengenalan pemrogramannya Python. Nah, menyesuaikan yang memang lagi dibutuhkan sekarang ini ya. Oke, kita coba searching. Oh iya, saya sambil menjelaskan, sambil kirim absensi ya. Udah saya kirim belum tadi? Iya Pak, boleh Pak. Pak mau Absen. tanya Pak, Ya, kalau untuk akses e-learning itu udah bisa diakses sama kita Pak? sudah harusnya. Dicoba aja login. Nah, ini Pakai email? absennya. Enggak, kalau kalau e-learning itu, bentar. Saya share screen ya. Enggak pakai email, jadi masuk ke web browser, ketik, bentar saya share screen. Nah, misalkan pakai web browser nih. Kita ketik e-learning Gunung Cirebon, misalkan browsing di Google. Nah, nanti kan kita langsung tampil di halaman pertama tuh. Nah, untuk yang udah punya NIM, usernya NIM. Oh, nih. Usernya NIM. Passwordnya itu 333 @ A besar A kecil kalau nggak salah. Udah di-share kan ya akunnya? Udah. 333. A akeong A besar A kecil. Itu karena dari e-learningnya dia minta kombinasi huruf besar, huruf kecil, sama simbol. Nah, dari awal mahasiswa yang angkatan pertama menggunakan e-learning ya, 2018 sampai sekarang, ya passwordnya itu yang beda NIM aja. Kecuali kalau udah dirubah. Nah, mungkin nanti bisa ditandain kalau udah di-share ya di grup khusus mungkin ya. Nah, jadi ini kalau ini misalkan saya coba pakai 040220 100. Coba ini deh. Ini udah diganti belum ya? Kalau udah diganti nggak bisa. Oh, udah diganti. 040220. Nah, ini belum diganti nih. Punya siapa nggak tahu. Jadi ini punya Septian Alfi Fauzan. Jadi passwordnya ini ya. 333 akeong A besar. Nah, ini passwordnya. Usernya tetap. Usernya NIM. Ya Pak. Ya, oke ya. Oke, itu jadi nah kalau bahasa pemrograman ya kita akan ke bahasa pemrograman. Top. Nah, ini salah satu referensi aja sih. Nah, JavaScript yang pertama. Kemudian Python. JavaScript ini nanti ke web. Terserah nanti
kesepakatan aja. Cuman kalau belajar JavaScript harus ngerti HTML dulu. Belajar HTML sama CSS. Mungkin menurut saya mending Java aja deh. Kalau Java kan satu. Kalau kita mau belajar JavaScript, ya berarti harus belajar HTML dulu, harus belajar CSS dulu. Jadi tiga script yang harus dipelajari. Tapi kalau Python tadi satu kan, satu script. Mungkin untuk algoritmanya kita coba translate ke Java. Atau translate ke Python aja biar sekalian. Algoritma, bahasa pemrogramannya Python, nggak masalah sih. Nanti Java juga di semester 2 belajar juga khusus Java-nya. Nanti semester 3 tergantung sih. Semester 2 itu, oh ini kurikulum baru ya. Kurikulum baru itu nanti saya belum tahu lebih ke Java atau ke mana. Cuman Python-nya di semester 1. Di semester 1 itu kita belajar Python. Tapi paling tidak 5 bahasa pemrograman inilah selama 8 semester itu ada di dalamnya ya. Kotlin sama Java ini untuk mengembangkan aplikasi Android. Bikin aplikasi Android. Kalau Go saya juga belum tahu nih untuk apa ya. Nah kalau Python itu nanti selain ke web, desktop, ke machine learning juga ada. Oke, tadi ada yang bertanya, bisa nggak pembelajaran algoritma itu sering? Oh boleh, nggak masalah sih kalau algoritmanya mau sering juga. Cuma memang nanti implementasi ke bahasa pemrogramannya satu aja kali ya, jangan banyak-banyak. Misalkan algoritma nih studi kasus. Nah, gimana cara translate ke bahasa pemrogramannya? Taruhlah translate-nya ke Python atau ke Java ya, atau ke Python dulu biar nanti lebih paham Python-nya. Nah, nanti Java-nya khusus di pemrograman berorientasi objek. Boleh seperti itu. Jadi kita kalau mau sering ya untuk pembahasan algoritma, nggak masalah. Tadi ada yang ngacungin tangan siapa ya? Coba raise hand lagi. Raise hand lagi kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi chat ya, sama ya? Bahas sana ya, sama ya? Oke, jadi boleh nanti kalau mau apa namanya lebih sering untuk belajar algoritma nggak masalah ya. Untuk translate-nya cukup satu bahasa pemrograman ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau pindah ke pantai lagi. Sudah cukup mungkin Pak. Lelah. Sudah cukup. Oke. Alon-alon asal kelakon aja ya. Iya Pak. Oke, baik. Kalau sudah cukup, nanti kita ketemu lagi di tatap muka. Nanti saya infokan lagi ya. Karena kalau tatap muka mah kita fleksibel aja kan. Yang penting sore kan. Yang penting 6:30 atau jam 7. Misalkan nggak mesti rutin harus tiap Senin atau tiap Jumat. Tadinya sih saya pengennya rutin tiap Jumat. Cuma ya sudah pas saya senggang. Nah, nanti saya infoin dulu sehari sebelumnya. Misalkan ada kuliah online Kamis. Nah, Rabu saya infoin. Insya Allah Kamis kita tatap muka online lagi gitu. Nanti saya share di grup linknya. Seperti itu aja kali ya. Iya, Pak. Oke. Iya Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin lihat. Ya, silakan. Saya izin live juga ya.